itu esa adanya. Tuhan itu bukannya berbilang, bukannya berapa, tapi dia mutlak. Dan dia sama sekali tidak butuh yang namanya itu pembantu. Dalam arti kata untuk ketika Tuhan itu mempunyai keterbatasan, berarti dia itu tunduk, dia itu lemah. Ada yang lebih superior lagi. Nah, Tuhan itu sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat esensi seperti itu. Tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai dalam mengurus makhluknya. Jadi Allah dalam surat Al-Fatihah di ayat pertama dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah dikasih, disayang pula. Jadi esensi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menemani pelayanan hari ini bersama saya Leonardo Sirait. Ya, kita berjumpa kembali. Saya percaya saudara-saudara semua diberkati Tuhan dan sehat ya. Tentu luar biasa karena kita semua hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, para pecinta gereja YouTube ya, pengikut Kristus yang setia ya. Kali ini saya ingin mengajak kita menyaksikan sebuah cuplikan video ya. Video ini berisikan diskusi antara para apologet Kristen dan para polemikus gitu ya. Dari pihak apologet kita melihat bagaimana jawaban mereka begitu tajam, setajam pisau silet ya kan. Karena mereka berbicara berdasarkan firman Tuhan ya. Tetapi dari pihak polemikus sayangnya ketika ditanya balik mereka hanya cengar-cengir atau sekedar menunjukkan data yang bahkan tidak sesuai dengan pertanyaan. Jawabannya asal-asal gitu, abal-abal gitu ya. Lucunya teman-teman ya, ketika kita bicara tentang Alkitab, mereka begitu bersemangat ya kan. Bukan ayat ini gitu, sebut pasal itu gitu ya. Tetapi ketika ditanya balik soal imannya sendiri, diam mereka. Atau menjawab asal saja gitu, seakan-akan lidah mereka merasa dilakban, berkurap ya. Kalau harus menyebut Yohanes ataupun kitab Injil ya. Padahal setiap kali berbicara yang keluar dari mulut mereka tidak lain hanyalah Alkitab yang mereka kritik, yang mereka olok-olok gitu. Karena itu saudaraku gereja YouTube, mari kita simak bersama-sama bagaimana jalannya diskusi tersebut. Dan saya mohon khususnya pada teman-teman muslim yang menonton ya, tempatkan hati dan pikiran di posisi yang netral ya. Jangan langsung menghujat, jangan buru-buru menghina ataupun mencaci maki. Dengarkan baik-baik. Renungkan dalam-dalam ya, agar bisa menemukan hikmat dan kebenaran sejati dalam pribadi Tuhan Yesus ya. Oke, tanpa berlama-lama bantu klik tombol subscribe, yang belum subscribe ya subscribe dulu dong channelnya, baru share, like ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Bang, supaya kita jangan terganggu ya. Thank you buat teman-teman semua ya, shalom ya. Ketemu lagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan teman-teman muslim dalam dunia perdebatan ya, lintas agama ya teman-teman semua. Dan hari ini kebetulan saya diajak untuk diskusi ya dengan teman kita dari muslim, yaitu Kyrios Moto ya, terkait dengan temanya ketuhanan. Jadi kalau kita lihat ketuhanan itu ya, ini kita langsung aja ya
buka tentang data yang namanya ketuhanan. Jadi tema ini yang mungkin sering dibawakan ya oleh teman-teman Muslim juga, karena ya kita ngerti ya tentang ketuhanan ini, mereka mungkin punya dalil yang cukup baik. Tetapi kalau kita membaca ya di dalam KBBI, ya kita langsung aja. Ini di dalam KBBI, Tuhan dan ketuhanan ya. Kita langsung aja kepada ketuhanan. Ya, karena debatnya tentang ketuhanan, makanya sifat keadaan Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi itu arti dari ketuhanan. Dan di dalam kekristenan kami percaya bahwa ketuhanan kami adalah Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang dikatakan itu menyatakan bahwa Allah itu kasih, teman-teman ya. Yohanes, kita buka lagi ya supaya pakai data kita ya. Kenapa ya? Kita tuh selalu percaya di dalam firman-Nya itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi ya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, dan teman-teman semua ya, dengan adanya diskusi seperti ini kita juga dapat mengenal yang namanya kebenaran itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya pasal 3 ya. Nih, kebetulan catatannya belum dibuka. Oke ya, Yohanes 1 ayat 7. Oke ya, ini ada firman yang menjadi manusia. Dan kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena kasih karunia yang diberikan. Jadi Allah itu dengan secara spesifik dia datang ke dunia ini menjanjikan tentang keselamatan yang kekal sejak semula melalui ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini, dia melalui Abraham kemudian kepada keturunan yang telah dijanjikan. Ya, sampai kepada Musa menurunkan sebuah hukum, yaitu hukum Taurat ya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia Allah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah itu, Musa pun tidak pernah melihat Allah dan tidak pernah menyatakan Allah itu mengatakan bahwa aku adalah Allah. Ya, Allah ini adalah penyematan manusia ya kepada yang namanya ilahi. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Allah itu sendiri, dialah yang menyatakannya. Makanya kita semua mengetahui bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Roh Kudus sebagai penuntun kita. Jadi Yesus itu jalan, Roh Kudus sebagai penuntun, dan Bapa itu adalah yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu kita percaya Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang nyata menyatakan kasihnya kepada kita semua, karena Allah itu kasih. Ya. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 8 kalau kita bisa melihat ya bagaimana ketuhanan kita adalah Allah itu selalu dengan yang kasih yang nyata. Ya, kita lihat 1 Yohanes, ini kenapa sih error? Ayat 8. Ya, jadi kita mengasihi Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan barang siapa, ini 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa mengasihi Allah, ya, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu kasih dan Tuhan itu adalah kasih. Makanya Tuhan Yesus berasal dari surga yang telah turun ke dunia ini karena diutus oleh Allah Bapa. Thank you buat teman-teman semua ya, shalom. Itulah pembukaan dari saya. Silakan buat teman-teman yang Muslim. Oke, bentar ya. Gue cari PK-nya gimana, ribet. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdanillah nahmadu wa nasta'inu ala umurni wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi sari sadri wa yasiri amri wa lu'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd.
Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita akan dialog dengan teman Kristen dengan mata pisau mengenai bab ketuhanan. Jadi Tuhan di dalam Islam itu sangat simpel teman-teman. Sangat simpel, dia adalah Esa. Nanti itu ada di mana aja? Di surah Al-Ikhlas. Itu udah pasti masyhur. Yang qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Nanti juga ada di surah Al-Baqarah ayat 163. Jadi di situ dikatakan, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dikuatkan lagi nanti di surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umatnya. Untuk apa? Untuk menyerukan. Menyerukan apa? Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu sesuatu yang tidak berkenaan dengan Tuhan. Jadi Tuhan, konsep Tuhan itu dalam Islam itu laisa kamitslihi syai'un. Artinya dia tidak serupa dengan makhluk. Segala sesuatu yang bersifat makhluk itu berarti bukan Tuhan. Karena apa? Allah itu di atas segala-galanya. Ketika Tuhan itu bisa diindrai, maksudnya Tuhan yang maha besar itu mampu untuk disekat oleh otak kita terbatas. Otak kita terbatas, akal kita terbatas, penglihatan kita terbatas. Jadi ketika kita tidak mampu untuk melihat ciptaannya Tuhan, Allah itu lebih dari itu. Dan setiap para nabi itu mengajarkan tentang keesaan Allah. Dari semua para nabi itu nanti ada dari Al-Baqarah ayat 133 sampai endingnya di Al-Baqarah ayat 136. Di situ dikatakan pada endingnya wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi para nabi itu mengajarkan bahwa dari Tuhannya, nenek moyang semua para nabi itu esensinya itu ahad. Yang berarti tunggal. Allah di dalam dirinya itu tidak berangkat, mempunyai rangkapan, maupun di luar dirinya dia juga tidak mempunyai rangkapan. Jadi ketika Allah itu disejajarkan dengan makhluk, maka dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak setara. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sekufu, nggak ada yang setara. Nggak ada yang setara dengan Allah. Jadi mustahil sifat kelemahan manusia itu ada di dalam diri atau esensi sang pencipta. Jadi dari zaman dahulu hingga Nabi terakhir, Nabi Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa Tuhan itu esa adanya. Tuhan itu bukannya berbilang, bukannya berapa, tapi dia mutlak. Dan dia sama sekali tidak butuh yang namanya itu pembantu. Dalam arti kata untuk ketika Tuhan itu mempunyai keterbatasan, berarti dia itu tunduk, dia itu lemah. Ada yang lebih superior lagi. Nah Tuhan itu sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat esensi seperti itu. Tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai dalam mengurus makhluknya. Jadi Allah dalam surat Al-Fatihah di ayat pertama dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah dikasih, disayang pula. Jadi esensi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha esa. Oke. Oke.
Oke ya, tadi kita sudah mendengar juga ya bagaimana teman kita Kyrios Moto ya menerangkan bahwa Allah itu Esa. Jadi benar ya, setiap orang, setiap di dalam Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub pun kita juga mengenal Allah yang Esa ya. Kalau di dalam kekristenan ya seperti yang sudah saya bilang bahwa segala sesuatu itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Makanya kita hadir di sini ya untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar ya. Allah itu dia harus nyata hadirnya ya, bukan dengan omong-omong teman-teman ya. Allah tuh harus bagaimana dia melakukan segala sesuatu, tindakannya, perbuatannya itu harus nyata. Nah, terkait dengan yang tadi disinggung oleh teman kita ini bahwa nabi-nabi sebelum-sebelumnya ya. Kalau kekristenan kami ini tidak pernah yang mau membahas tentang hal yang namanya agama orang atau kepada yang karena kita ini selalu disama-samakan ya. Kemudian di dalam yang namanya keislaman itu menafsirkan dengan cara yang berbeda tentang kematian Yesus Kristus. Kalau di surah An-Nisa ayat 158 dan 159 itu, mereka menerangkan bahwa Tuhan Yesus itu atau mereka anggap Isa karena mereka menyamakan dari nabi-nabi sebelumnya, ya, itu mereka mengatakan bahwa Isa itu tidak mati, bangkit dan terangkat ke surga, tetapi langsung terangkat, ya. Padahal dalam fakta sejarahnya, ya, bahkan di luar kekristenan pun, ya, Tuhan Yesus itu datang firman yang menjadi manusia karena Allah itu mempunyai firman dan roh, firman itu telah menjadi manusia dan dia datang dengan perbuatannya yang nyata. Ya, dia mau supaya kita tuh mengenal Allah yang hidup, yang dinyatakan melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak hanya sekedar ngomong-ngomong aja, tetapi dia langsung turun langsung dengan firman-Nya. Ya, makanya firman yang menjadi manusia ini kalau kita melihat di dalam hal yang namanya kasih, itu kenapa dia menyatakan kasihnya itu? Karena memang dia harus menunjukkan kasihnya dulu. Ya, bagaimana dia menunjukkan kasihnya sedangkan dia tidak pernah hadir? Ya. Bagaimana ketika waktu di dalam keislaman mengatakan pengasih, penyayang, tetapi nggak pernah menunjukkan kasih? Ya. Apa buktinya bahwa Tuhannya Islam itu nggak pernah punya memang mengandalkan kasih, tidak pernah ada. Tetapi kalau yang dimaksud bahwa itu memberi rahmat, memberi berkat, oke-oke saja. Tetapi kita nggak pernah tahu bahwa itu nyatanya seperti apa. Ya, karena ateis pun, ya, tanpa adanya Tuhan yang Maha Pengasih pun mereka tetap tahu aja mereka bisa punya duit, mereka bisa punya rejeki, ya, berkat yang ada gitu kan. Tetapi kalau Tuhan kami itu nyata teman-teman. Ya, menyatakan kasih yang luar biasa karena memang Allah itu dia harus membuktikan dia mengasihi sama seperti orang tua kita analoginya mengasihi kita ketika waktu kita masih kecil, ya, dia menyatakan kasihnya, merawat kita, menjaga kita, ya, karena kita ini sebagai anak-anaknya. Nah, kita sebagai anak-anaknya ini setelah dewasa, setelah mengerti bagaimana kasih orang tua kita, baru kita mau membalasnya seperti apa. Jadi itu kasih yang nyata. Artinya tidak memaksa. Orang tua pun kita, kalau kita hanya diminta taat saja. Ya. Jadi kasih adalah perbuatan yang nyata, bukan dengan bicara. Nah, pertanyaannya ini yang kita akan bertanya ya kepada teman-teman kita yang muslim. Karena mereka sering mengatakan bahwa sama, ya. Kita, orang Kristen akan membantah bahwa Tuhan atau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu berbeda dengan Allah atau ketuhanan, atau teman-teman muslim ini sering menyamakan sama dengan Tuhan di negeri Mekah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Selalu ya kita membantah ini karena tidak pernah ada orang Kristen yang pernah menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ini surah An-Naml ayat 91 ya. Dan Muhammad dikatakan sebagai seorang muslim di sini. Padahal Tuhan Yesus pun atau sejak adanya bangsa Israel pun tidak pernah menghadap menyembah Tuhan di negeri Mekah. Yang menjadi pertanyaan saya ketika teman-teman muslim ini, siapa yang disuruh untuk sujud? Sejak kapan? Apakah di mana dalilnya untuk sujud ke hadapan Ka'bah ini?
Ya, itu aja sih untuk pertanyaan saat ini. Ya, silakan Bang. Belum di itu ya, bentar. Yang pertama, jadi yang pertama di sini dikatakan tadi mengenai masalah ini ya, Tuhan negeri Mekah. Jadi nanti itu dijelaskan. Yang pertama, sebentar. Kita langsung ke sumbernya. Gimana sih cara flip kamera? Sebentar ya. Oke, flip kamera. Oke, langsung di sini mengenai negeri Mekah. Ada apa sih di dalam negeri Mekah? Kenapa dikatakan seperti itu? Nah, di sini dikatakan menurut dalam Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir monumentalnya menyampaikan sebagai berikut. Di sini dikatakan apa? Wa inna tasaha min baina sairi baladil bi asfati. Jadi di sini dikatakan apa? Dan Allah mengkhususkan Mekah di antara seluruh negeri dengan menambahkan namanya kepadanya. Maksudnya di Mekah. Jadi Allah itu biidofati. Di sini dikatakan apa? Baladi biidofati, diidofakan. Allah negeri Mekah karena apa? Mekah itu mempunyai apa? Keutamaan. Karena Mekah adalah negeri yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan penghormatan yang besar bagi Mekah, yang menunjukkan bahwa Mekah adalah tempat tinggal nabinya dan tempat turunnya wahyu. Jadi itu masalah negeri Mekah. Dan juga saya balik kamera dulu. Oke. Terus juga tadi mengatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sebelumnya saya mau bahas masalah ini ya, masalah kiblat ya. Nah, ini dikatakan apa? Di dalam surah Al-Baqarah, ayat 148, di sini dikatakan bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Kiblat, ya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini di Al-Baqarah ayat 148. Dan juga tadi mengenai bahwa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub, ya, ini dia dikatakan apa? Ini dari situs Khabat. Boleh dicek, ini dari Yahudi sendiri. Dikatakan apa? After all, we Jews and Muslims are brothers. Children of the one father, siapa? Abraham, who taught the world that there is a single God on high, a God who cares for all the creatures. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub, menurut Khabat dari situs Keyahudian itu bilang bahwa kami dan Ismail itu mempunyai sesembahan yang sama. Oke? Dan ini salah satunya. Pertanyaannya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Sebenarnya siapa sih yang Tuhan bersifat lokal? Kan Yesus itu kan disuruh untuk dia itu pergi ke Bani Israel.
Ya, itu siapa yang Tuhan yang lokal? Nah, karena apa? Karena Yesus itu hanya menghakimi kedua belas suku dari Bani Israel. Di mana itu di Matius 10 nomor 5 dan 6. Jadi tuh yang Tuhannya lokal itu siapa? Cuma hanya mampu menghakimi 12 suku Israel. Di dalam Matius 10 5 nomor 6 di situ dikatakan, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Oke. Baik ya. Cek ini diterima dulu Bang, supaya kita mulai. Oke ya, jadi berarti kalau kita Matius 10 ayat tadi ya, ayat 5 dan 6 ya, melainkan pergilah ya pada domba-domba Israel yang hilang gitu. Jadi ini kalau dibilang Tuhan lokal ya, ini salah penafsiran ya terkait dengan hal seperti ini. Karena Tuhan Yesus itu datang kepada umatnya ya di sini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan menyelamatkannya. Artinya ini kita baca tentang dunia. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, domba-domba yang hilang ini karena kepada bangsa Israel itu belum mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang nyata. Jadi kalau tentang yang namanya melainkan pergilah ke domba-domba Israel yang hilang, umat Israel, pergilah beritakan kerajaan surga. Ini tentang dunia yang ada ya. Allah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ini dunia teman-teman. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Makanya Tuhan Yesus itu datang pertama kali bukan untuk yang namanya menghakimi, tetapi untuk yang namanya menyelamatkan. Dia memberitakan kasihnya yang kepada kita semua. Kasih yang nyata, kasih yang benar, kasih yang benar-benar nyata perbuatannya. Makanya saya tadi umpamakan ya bahwa atau analogikan orang tua itu menyatakan kasih kepada anaknya lebih dahulu sebelum anaknya menyatakan kasih kepada orang tua. Ya, dan kasih Allah itu tidak pernah memaksa. Ya, karena Allah itu kasih, dia udah mengajarkan kebenaran, dia udah menyampaikan tentang kerajaan surga karena dia berasal dari surga. Ya, Yohanes 6 ayat 38. Ya, dia menyatakan kasihnya karena dia berasal dari surga ya. Aku ini ya, kita baca aja ya supaya teman-teman semua juga bisa membaca, sebab aku telah turun dari surga. Ya, ini perkataan Yesus. Jadi kalau kasih yang nyata itu mengenal surga yang nyata, teman-teman. Makanya tidak pernah ada yang namanya ajaran-ajaran yang berbeda. Ya, kalau sekali dibilang apa ya pasti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat tentang yang namanya kasih yang nyata itu berasal dari Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kita nggak pernah yang namanya berafiliasi dengan dimanapun ya. Kalau kita lihat tuh apalagi teman-teman muslim nih berharap bahwa Tuhan Yesus pernah berdoa di depan Ka'bah gitu. Ya, itu tidak pernah ada. Yohanes 6 ayat 38. Nah, ini kok lambat nih. Pas diskusi begini nih tiba-tiba jadi lambat ya. Ya kita baca aja ya teman-teman semua ya. Ini karena waktu ya. Ini Tuhan Yesus katakan bahwa sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Ini ya jelas ya, karena itu Tuhan Yesus berasal dari surga dan dia mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar ya, dia mengetahui tentang kerajaan surga. Yang menjadi pertanyaannya di sini ketika waktu teman-teman kita menunjukkan bahwa tafsiran ya tentang yang namanya tadi hal ini ya, saya tadi minta mungkin nggak pernah ada ya.
Ini hanya pendapat ulama aja yang menjadikan Mekah. Dan kalau kita lihat yang Al-Baqarah pun itu bagaimana teman-teman muslim merangkai suatu hal yang sebenarnya tidak ada menjadi ada. Kiblat itu di mana? Atau disuruh untuk sujud, ya. Saya nggak pernah di dalam Al-Baqarah ini saya belum membaca hal seperti itu. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa cari tahu dulu. Ini kenapa sih merasa tidak nyaman, ini apa ya? Anda kena peringatan. Kena peringatan ini Jadi, Gimana ini? ya, jadi ini teman-teman semua, dan setiap umat mempunyai kiblat. Nah, ini saya nggak ngerti nih, kenapa harus kiblatnya kepada ini? Yang saya tanya tadi tentang di mana umat-umat Muslim itu disuruh untuk sujud kepada yang batu hitam ini, ya, yang ada Ka'bah ini. Ya, saya nggak ngerti di mana dalilnya karena saya belum pernah melihat, ya, terkait dengan hal seperti ini. Ya, karena Al-Baqarah pun kiblat ini kiblat apa? Apa itu kiblat? Apakah hanya melalui yang namanya arah-arah ini, arahnya kemana? Ya, saya kira teman-teman semua harus bisa mulai membaca dengan benar karena kiblat ini sebelumnya punya pagan Quraisy. Ini sebelumnya penyembah pagan Quraisy, ya, yang berkeliling di batu ini. Makanya Allah yang mana ini yang kita mau sembah yang benar, ya. Nanti saya akan selanjutnya akan membahas terkait dengan perkataan Yahudi itu. Silakan lanjutkan. Oke, jadi mengenai di mana dalil bahwa kita tuh harus berkiblat ke Mekah, Masjidil Haram, ini nanti bisa dicek di surah Al-Baqarah ayat 144. Di situ dikatakan bahwa aduh, ini jangan ditelepon. Al-Baqarah ayat 144 di situ dikatakan apa? Sungguh kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka pasti kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah situ. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengerti bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ini mengenai dalil. Terus yang pertama, pertanyaannya bahwa di sini dikatakan Tuhan lokal. Kenapa Yesus itu Tuhan lokal? Nah ini kita bisa cek di Matius 19 nomor 28. Di sini dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus itu bersifat Tuhan lokal karena dia hanya menghakimi bukan seluruh dunia, tapi dia hanya menghakimi 12 suku Israel. Tadi juga menyinggung bahwa apa? Berbicara kasih adalah berbicara surga yang nyata. Ya kan? Nah, surga yang nyata itu seperti apa sih? Nah, ini kita bisa lihat nanti. Nah, kita di sini lihat ya. Oke. Nah, ini mengenai eskatologi. Nanti bisa dicek di Wahyu 21 dari nomor 12 sampai 14. Ini gambaran tentang surganya Kristen. Yaitu apa? Di Wahyu 21 nomor 12. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat.
dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Ya. Nomor 14-nya, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul, anak domba itu. Jadi, surganya Kristen itu berlaku untuk ke-12 suku Israel. Ini Tuhan lokal. Jadi teman-teman, ketika dibilang bahwa Tuhannya Tuhan lokal, katanya, itu tuh, bahwa Yesus itu hanya menghakimi 12 suku Israel. Terus, surganya itu juga hanya untuk ke-12 suku Israel. Nah, ada nggak di dalam Wahyu itu mengatakan bahwa surga itu untuk umat-umat yang nggak mengenal etnis? Apakah orang Medan atau etnis lain gitu bisa masuk ke dalam surganya Kristen? Enggak. Karena apa? Pintu-pintu gerbang yang ada di sana tertulis hanya untuk apa? Ke-12 suku Israel. Dan Yesus juga hanya menghakimi 12 suku Israel. Jadi yang bersifat Tuhan lokal itu siapa? Oke. Mana? Oke, baik ya. Nih, oke, nih kita santai aja lah kalau gitu ya. Ini kayaknya saya kalau tadi lihat membaca ya, ini terkait dengan Wahyu 21 ini, itu 12 gerbang ya, di dalamnya itu menceritakan tentang gerbang-gerbang atau fondasi ya. Benar ya, itu adalah mewakili yang namanya 12 suku Israel. Benar, kalau Anda mau mencerminkan bahwa hal tentang kerajaan surga itu yang disampaikan di dalam Alkitab mengenai pewahyuan itu yang kepada Rasul Yohanes ketika waktu di Pulau Patmos, ya memang gambaran-gambaran Allah ya seperti itu. Ya, gambaran tentang kerajaan surga ya, kenapa bisa ada yang namanya dia datang dari bangsa Israel? Karena memang ini gambaran-gambaran Allah. Tentang kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Memang ini apa yang disampaikan Allah itu sesuai bahwa dia bukan datang dari tanah Arab. Jadi ini membenarkan bahwa bangsa Israel ini yang dipilih ya untuk supaya mereka itu Tuhan Yesus turun dari situ. Jadi bukan tentang kerajaan surga yang Anda lihat. Kalau tentang kerajaan surga kami hidup seperti Matius 22 ayat 29 dan 30. Ya. Jadi ini kenapa ya ini kok bisa nge-lag ini, bentar ya, supaya cepat kita. Jadi kalau tentang kerajaan surga itu bukan tentang itu ya, itu tentang gambaran yang nanti disampaikan supaya sesuai, bukan dari bangsa Arab. Ya, itu bukan suatu hal yang kita maksudkan tentang. Jadi kalau membaca tentang Wahyu ini nggak seperti letter lag seperti itu ya. Jadi makanya kalau tentang kerajaan surga, apakah itu yang dikatakan seperti itu? Ya coba kita lihat ya. Nih karena pada waktu nih ada orang yang bertanya tentang kerajaan surga ya, ketika waktu tentang yang namanya kerajaan surga nih. Ada seorang perempuan nikah dengan 7 lelaki ya. Kemudian ya Tuhan Yesus menjawab mereka ya, siapa nanti di antara ke-7 lelaki itu yang beristrikan dia? Nah, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kita itu bakal hidup seperti malaikat di surga, tidak punya nafsu, tidak punya yang namanya suatu hal yang namanya nafsu birahi. Karena kalau di dalam orang Kristen, ya kami berdoa kepada Allah Bapa yang ada di dalam surga, ya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita itu Tuhan Yesus ajarkan seperti di surga. Dia mau supaya yang ada di dunia ini dijadikan seperti di surga, hidup dalam kasih,
Ya kita di surga tuh nggak ada nafsu lagi, kita hidup seperti keluarga. Nggak mungkin orang bapaknya kawin, neneknya kawin, semuanya kawin. Seperti yang dikatakan dalam An-Naba 33. Ya, jadi ini memang kita berbeda. Ya, dan dalam Yahudi pun tidak pernah diajarkan bahwa nanti akan ada kawin seperti ini. Seperti yang tadi Anda bilang bahwa Tuhan kita, Tuhan Islam dan Tuhan Abraham, Ishak dan itu sama, itu tidak pernah ada ya. Kalau memang sebagai saudara, oke-oke saja, tetapi di dalam hal ini tidak ada. Ini menjadi pertanyaan kedua, karena pertanyaan pertama itu nanti saya coba untuk membantah ya. Ya, ini apakah benar di dalam surga Islam itu bahwa nanti setiap orang itu akan dikawinkan? Nih, surah An-Naba ayat 33. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Apakah di dalam surga Islam ya semua orang bakal hal seperti ini yang terjadi? Ya, karena ini kita lihat dari perbedaan Allah, karena Allahnya atau Allahnya ini gak pernah ke surga, makanya gak pernah mengetahui tentang kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 38, aku berasal dari surga. Gak mungkin orang yang berasal dari surga gak ngerti tentang keadaan rumahnya, dia berasal dari sana kok. Terkait dengan Al-Baqarah 144, saya belum pernah melihat jawaban seperti ini ya. Memakai Al-Baqarah 144, sedangkan Masjidil Haram itu berasal, ini Masjidil Haram. Tetapi ini mengelilingi, kalau menghadapkan muka, kenapa dia menghadapnya ke situ ya? Saya kurang paham ketika ada, apakah masjid ini sama dengan Ka'bah atau dia posisi yang berbeda. Ini Ka'bah, ini masjid. Nah kalau menghadapkan muka, kenapa ini dipantatin masjidnya? Mohon maaf ya, saya tanya ini maksudnya, kenapa tidak langsung menghadapkan muka dengan muka ke Masjidil Haram? Apakah memang yang dihadapkan ini adalah yang namanya masjid, ini disebut masjid, atau bagaimana? Ini saya sudah bertanya juga ya, saya kira ini pengalaman saya dejavu lah ya. Saya ingin tahu apakah benar ini disuruh untuk menghadap seperti ini, karena bangsa Israel pun kalau dibilang Tuhan yang sama tidak pernah menghadapkan muka ke sini dari Yerusalem ke sini, nggak pernah ada. Makanya saya ingin tahu apakah ini masjid juga, disebut masjid juga Ka'bah ini ya, gitu ya. Bagaimana saudara-saudaraku ya, kita lihat sendiri bukan ya, dari pihak polemikus ketika ditanya tajam gitu, jawabannya hanya cengar-cengir, bahkan sambil ngerokok gitu tanpa penjelasan yang jelas. Itu tanda ketidakmampuan mereka. Mereka ingin terlihat hebat, tetapi justru memperlihatkan kelemahannya. Tugas kita apa? Saudaraku ya, yang pertama ya, kita doakan para apologet Kristen agar selalu diberi hikmat, pewahyuan dan ketajaman dari Roh Kudus, supaya ketika mereka berhadapan dengan polemikus, jawaban mereka tetap mantap dan tajam gitu, dan menguatkan iman banyak orang. Karena debat ini bukan hanya untuk lawan diskusi teman-teman, tapi untuk ratusan bahkan puluhan ribu penonton yang menyaksikan. Kita juga perlu mendoakan para penginjil yang bekerja di lapangan, baik di media sosial maupun jemput bola secara langsung. Karena hari-hari ini, saudara-saudaraku, ladang pelayanan begitu luas. Pertanyaannya ya, hanya satu gitu. Apakah kita mau dipakai Tuhan? Ya, saya sendiri sangat bersyukur boleh dipanggil Tuhan untuk menjadi penginjil di gereja YouTube ini, di media sosial ya. Ini bukan sekedar tugas dari pendeta teman-teman. Kita harus ngambil bagian. Ataupun ini tugas dari sinode ataupun organisasi, tetapi perintah langsung dari Yesus melalui amanat agung ini. Itulah sebabnya saya bangga melalui melayani ini. Walau kadang dibilang takut dan sebagainya gitu ya. Dulu kita sering mengangkat kesaksian, tapi sekarang nggak pernah. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ya teman-teman, itulah sebabnya kita harus berbangga sekaligus rendah hati melayani Tuhan
dalam pekerjaan yang sangat mulia ini. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, mari ambil bagian. Bersaksilah, ceritakan tentang kebaikan Yesus Kristus. Sampaikan Injil keselamatan. Kalau diterima puji Tuhan, kalau ditolak ya udah gitu, tidak apa-apa. Tugas kita selesai karena kita sudah menabur benih kabar baik. Ingat, banyak orang belum berani menerima karena takut dihina, takut kehilangan pekerjaan, takut dikucilkan, takut tidak diakui keluarganya. Tetapi kalau Roh Kudus sudah menjamah, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ya, karena itu saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua, baik untuk pelayanan di channel gereja YouTube ini maupun pelayanan kami di lapangan ya. Dukung ya pelayanan, mari kita doakan agar semakin banyak orang di Indonesia ini mengalami hujan pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dan mendapatkan kepastian keselamatan yang kekal. Amin. Ya. Ingat, firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus sendiri, ya kan? Dan itu juga pelayanan kami teman-teman yang next minggu depan kita akan ke Balikpapan pelayanan support. Kalau rindu mensupport ya, di bawah ini, rekening di bawah ini itu rekening saya sendiri teman-teman ya, saudara-saudara ya. Ya itu aja pengumuman hari ini. Kiranya video ini menjadi berkat, menguatkan iman kita dan menyalakan semangat untuk terus bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. God bless you all. Bukan kebetulan aku lahir di negeri ini. Indonesia tanah air yang Tuhan beri. Ku punya tugas, ku punya panggilan, bawa terang kasih Tuhan ke setiap jalan. Di tengah perpecahan, ku mau jadi pemikat. Di tengah kebencian, ku bawa pengampunan. Bukan sekadar bicara, tapi hidup jadi suara yang nyatakan kasih-Nya. Jadilah tempat bagi Indonesia, jadilah terang di tengah gelapnya dunia. Hidupku berharga untuk rencana surga. Ku mau setia, jadi berkat selamanya. Nyatakan kasih Tuhan dimanapun ku berada. Ku mau memuliakan nama Yesus dengan hidupku. Anak muda, bangkitlah dan berdiri. Jangan diam, jadilah saksi. Kita dipanggil bukan hanya percaya, tapi jadi alat kemuliaan-Nya. Bukan dengan kekuatan, tapi oleh Roh Kudus. Indonesia dipulihkan lewat kasih yang kudus. Jadilah tempat bagi Indonesia, jadilah terang di tengah gelapnya dunia. Hidupku berharga untuk rencana surga. Ku mau setia, jadi berkat selamanya. Nyatakan kasih Tuhan dimanapun ku berada. Ku mau memuliakan nama Yesus dengan hidupku.
namamu. Bukan terkampak bagi Indonesia, jadilah terang di tengah gelapnya dunia hidupku.